Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ramadhani dengan NIM 14120220048 dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Nasaruddin Syam SKM MKes. Baik, saya akan mempresentasikan literatur review saya yang berjudul Kualitas Lingkungan Air Parameter Kimia atau Nitra dengan Gangguan Kesehatan. Pendahuluan kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah air yang digunakan untuk berbagai kegiatan hidup seperti minum, memasak, mencuci, mandi, dan berbagai kebutuhan sanitasi lainnya. Lingkungan yang sehat dan tidak tercemar salah satunya dapat dilihat dari kualitas air yang digunakan manusia sebagai kebutuhan pokok penunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Beberapa zat mineral yang terkandung dalam air tanah seperti besi, magan, dan timbal secara berlebihan dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Tujuan penulisan yang pertama itu adalah gambaran mengenai kualitas lingkungan air parameter kimia, yang kedua gangguan kesehatan yang terjadi akibat parameter kimia nitra pada kesehatan. Metode yang dilakukan dalam bentuk literatur review dengan penelusuran melalui Google Scholar dan Semantic Scholar Search. Adapun kriterianya yang pertama itu adalah kriteria inklusi. Kriteria inklusi. Yang pertama, artikel atau jurnal yang dipublikasikan di Google Scholar atau Semantic Scholar Search. Yang kedua, artikel atau jurnal yang membahas mengenai kualitas tanah, parameter kimia, dan dampak gangguan kesehatan lingkungan air, parameter kimia atau nitra. Yang ketiga, artikel atau jurnal yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Yang keempat, artikel atau jurnal yang dipublikasikan pada rentan waktu 2022 sampai 2024. Kriteria inklusi, artikel atau jurnal yang tidak dapat diakses dan didownload. Yang kedua, artikel atau jurnal yang tidak sesuai dengan topik studi literatur. Adapun hasil yang ditemukan, terdapat total jurnal yang ditemukan itu ada 6 jurnal. Yang pertama 1 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Environmental Quality Water Schema Parameter with Health Disorder di Google Scholar dan ditemukan hasil 2050, sedangkan hasil penelusuran di Systematic Scholar Search ditemukan yaitu 2501 dan kemudian lakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Ini hasil dari penelusuran jurnal yang saya temukan. Kualitas lingkungan air parameter kimia atau nitra air yang asasnya merupakan hak asasi manusia mendasar, merupakan bagian integral dari setiap aspek pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga memainkan peran penting dalam menyesuaikan diri terhadap hambatan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, bertindak sebagai jembatan penting antara sistem iklim, masyarakat manusia, dan lingkungan. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara langsung oleh cakupan pasokan air dan sanitasi. Dampak buruknya kondisi lingkungan urbanisasi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan lingkungan. Berbagai bahan kimia yang umumnya terdapat di kota-kota besar juga merupakan sumber pencemaran air sehingga meningkatnya polusi dan eutrofikasi sungai, aliran sungai, mata air, dan reservoir air lainnya sebagai akibat dari aktivitas manusia merupakan kekhawatiran di seluruh dunia. Kualitas air parameter kimia nitra dan gangguan kesehatan. Kualitas air internasional dan penelitian baru telah secara langsung mengaitkan 23 unsur kimia dengan masalah kesehatan mulai dari hipertensi hingga kanker, gangguan perkembangan kognitif, netropati, dan banyak lagi risiko. Kualitas air tanah penting dari sudut pandang kesehatan manusia karena khususnya di wilayah dengan sumber daya terbatas, pasokan air tanah biasanya dilakukan tanpa infrastruktur pengolahan air atau layanan pendukung Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2006 tentang air tanah menyatakan bahwa air tanah sering kali memerlukan sedikit atau tanpa pengolahan air layak untuk diminum. Konsumsi air minum yang tidak aman dikaitkan dengan beban penyakit yang besar dari kurang lebih 1,4 juta kematian akibat diare pada tahun 2016. Akses air bersih yang tidak memadai penyumbang kurang lebih 0,5 juta. Sejumlah kanker misalnya ginjal, saluran kemih, kandungan kemih diketahui berhubungan dengan paparan kronis terhadap logam berat dalam air minum. Begitu pula dampak kesehatan lainnya yang merugikan seperti hipertensi, penyakit kardiovaskular, dengan gangguan perkembangan kognitif. Parameter fisiokimia diukur segera setelah setiap kunjungan ke rumah penggunaan pengukuran kualitas air multiparameter (ISI) untuk mencatat pengukuran duplikat untuk pH, suhu, dan konduktivitas dan disoksigen terlarut.
Kemudian karakterisasi kimia buruknya kualitas air untuk irigasi berdampak negatif terhadap hasil panen, kualitas dan kesehatan lingkungan konsumen. Irigasi melalui sistem sumur air tanah telah ditingkatkan perairan tangki dan saluran memiliki bahaya garam dan natrium yang sangat rendah. Komposisi kimia perairan bervariasi. Proporsi relatif magnesium, natrium, dan klorida meningkat seiringi dengan meningkatnya kandungan garam. Umumnya magnesium lebih dari klorida, air yang sangat asin mungkin juga mengandung nitrat dalam jumlah tinggi. Adalah mengurangi kimiawi kandungan organik dan anorganik yang ada dalam air dan diukur dalam magnesium perkloridina yang tingginya menunjukkan adanya bahan organik yang bersifat biodegradable dan non-biodegradable. Iya, kurang lebihnya itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.